wa ta'ala, alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan narasumber yang mana dari Lembaga Dakwah Kampus. Nah mungkin pemirsa kita bisa perkenalan diri dulu, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Nuli Nurlina. Mbak ya? Oh, nama saya Erla Febrianti. Oke, iya. Nah pemirsa, tema kita pada sore hari ini adalah LDK sebagai ukhuwah Islamiyah. Nah mungkin pemirsa di rumah ada yang belum mengetahui ya, Yarin, apa itu Lembaga Dakwah Kampus. Nah mungkin bisa dari Mbak Nuli atau Mbak Erla yang menjelaskan apa sih itu LDK sendiri. Silakan. Ya, LDK itu kalau kepanjangannya ya di LDK Lembaga Dakwah Kampus Jemaah Salahuddin Universitas Palangkaraya. Nah, kalau misalnya LDK itu di Universitas Palangkaraya sebagai UKM, unit kegiatan mahasiswa kayak gitu ya, di mana kita geraknya maksudnya kayak UKM-nya tentang kerohanian Islam kayak gitu. Kegiatan yang dilakukan apa aja? Banyak sih, terutama ya dalam masalah keislaman, karena memang dari visi misinya LDK itu sendiri ingin membentuk Civitas Akademika Muslim Universitas Palangkaraya itu kayak gitu, dalam pembinaan internalnya, sumber daya manusia yang unggul dalam segi keislaman kayak gitu ya, dan tidak hanya teman-teman yang Muslim yang diakomodir kayak gitu, tujuannya memang kita untuk seluruh umat kayak gitu ya di Universitas Palangkaraya itu sendiri kayak gitu. Ini kan sedang mengadakan wabahnya COVID-19 nih Kak. Nah, apa sih dampak yang dirasakan oleh organisasi LDK sendiri Kak? Yang pastinya memang beberapa waktu lalu setelah ada masa-masa COVID ini kayak gitu ya, dari kan LDK ini tidak hanya di Palangka ya, tidak hanya di UPR juga kayak gitu, seluruh Indonesia yang memang secara struktural kita punya namanya Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Indonesia kayak gitu, dan mereka sudah mengeluarkan instruksi kayak gitu ya untuk seluruh LDK se-Indonesia untuk menggantikan kayak gitu agenda-agenda yang sifatnya dia secara langsung dengan online dan sebagainya kayak gitu ya. Memang tentu ini sangat berdampak untuk masalah ukhuwah ya, karena kita tidak bertemu, hanya kita bertemunya di sosial media kayak gitu, dan itu memang sangat kurang sih kayak gitu, karena memang kita itu yang dituntut adalah ikatan ukhuwahnya, saling bertemu, yang biasanya kita salaman cipika-cipiku kayak gitu dan sebagainya, tapi kali ini kita ketemunya lewat Zoom, WA dan sebagainya kayak gitu. Dampaknya sih sangat kita tentu sedih juga kayak gitu kan, tapi Masih berjalan. iya, insya Allah agenda-agenda tetap terus berjalan kayak gitu, agenda diskusi supaya teman-teman itu tetap dalam kondisi seperti ini akal dan pikir dan sebagainya tetap terjaga kayak gitu. Oke, kita tahan sebentar. Mungkin kita akan break sebentar dan akan kita lanjutkan mengenai apa itu si LDK. Jadi tetaplah bersama kami. Nah pemirsa, Ramadan Itu Indah bertemu lagi nih di Ramadan Itu Indah. Nah sekarang kita akan bertanya lagi mengenai organisasi LDK. Nah kalau misalnya organisasi LDK ini anggotanya itu terdiri dari kalangan mana saja? Apakah hanya mahasiswa atau umum? Gitu. Oke, kalau anggotanya itu khusus mahasiswa. Jadi ada kayak persyaratan gitu, anggota di LDK itu harus mahasiswa yang terdaftar di birokrat kayak gitu. Itu apakah hanya berarti untuk di Universitas Palangkaraya saja yang masuk ke LDK ini tadi? Iya, iya karena kan LDKJS UPR ya, Universitas Palangkaraya kayak gitu. Jadi khusus di yang mahasiswa di Universitas Palangkaraya. Soalnya kalau di universitas yang lain itu ada tersendiri kayak gitu, LDK-nya kayak gitu. Kalau peran LDK sendiri untuk ukhuwah Islamiyah gimana Kak itu Kak? Ya, Kak Nuli. Oke, sebagai alumni ya? Iya, lebih banyak ini. Ya, itu ya untuk ukhuwah Islamiyah kayak gitu. Memang kita di LDK itu dari tahun ke tahun program kerjanya itu selalu menyesuaikan kondisi kita hari ini juga kayak gitu. Selain kita tetap mempertahankan untuk eksistensi secara keislaman kayak gitu. Nah, jadi untuk ukhuwah Islamiyahnya sendiri kita punya program kerja taklim pekanan dan lain sebagainya. Dan disitulah kita
ingin apa ya, menjadikan masjid-masjid kampus itu menjadi sumber syiar keislaman kita, yang dimana di situ tidak hanya kita yang jadi pengurus LDK kayak gitu ya, tapi juga teman-teman mahasiswa muslim yang lainnya bisa ikut bersama kita kayak gitu, ikut agenda-agenda kita kayak gitu, untuk sebagai perekat kayak gitu ya, perekat ukhuwah Islamiyah seluruh Civitas Akademika di Universitas Palangkaraya itu sendiri kayak gitu. Nah, mungkin kita akan bertanya tentang berdakwah mungkin ya. Jadi menurut dari Kak Nuli dan Erla sendiri, bagaimana sih pandangan berdakwah menurut dan yang biasanya dilakukan oleh LDK itu sendiri? Apakah berdakwahnya misalnya kayak ayo mari kita sama-sama gini-gini, atau kita terlalu keras, atau mungkin bagaimana? Mungkin ada, biasanya kan ada beberapa cara-cara metode dakwah yang dilakukan biasanya kan tiap organisasi. Jadi mungkin silakan dijelaskan menurut pandangan dari Kak Nuli sendiri. Ya, cara berdakwah kita ya di LDK memang kita sebagai apa ya, misi kita itu memang apa yang didakwahkan Rasulullah dulu, kita juga pengen mengikuti apa yang didakwahkan Rasulullah dulu kayak gitu, dan caranya pun kita mengikuti apa yang juga didakwahkan oleh Rasulullah kayak gitu. Nah, kayak di LDK itu kan kita rekrutmen kayak gitu ya, untuk bisa teman-teman ayo gabung LDK ataupun ikut agenda-agenda LDK yang dimana kita ingin memberikan pemahaman terkait akhlak kayak gitu ya, akhlak Islamiyah dan sebagainya. Nah, itu kan kita merekrut itu kan teman-teman mahasiswa baru yang notabene apa ya, berlatar belakang yang berbeda kayak gitu. Tidak semua orang yang masuk ke Universitas Palangkaraya itu yang Islam ya, maksudnya yang di sini itu semuanya dari pesantren kayak gitu. Apalagi kita itu hidup di lingkungan yang heterogen kayak gitu. Nah, bagaimana LDK ini menjadi apa ya, menjadi sarana untuk memupuk hal-hal pemahaman-pemahaman yang bagaimana Islam kayak gitu, Islam rahmatan lil alamin juga kayak gitu. Nah, di sini kita metode berdakwahnya adalah rekrutmen dengan mengajak teman-teman mahasiswa baru untuk bergabung di LDK kayak gitu ya. Tidak mesti dia sudah bisa baca Al-Qur'an kayak gitu ya, ataupun dia sudah bagus sholatnya, udah rutin sholatnya, ataupun dia sudah pakai jilbab dan sebagainya. Tapi yang penting dia muslim aja dulu kayak gitu. Lalu kita ajak bersama kayak gitu ya. Mari kita sama-sama belajar kayak gitu. Mari kita sama-sama belajar di LDK bersama LDK kayak gitu ya, karena kita memang menghadirkan kajian-kajian keislaman kayak gitu ya, yang makan tadi taklim pekanan yang untuk umum kayak gitu, dan itu kita menghadirkan pembicara-pembicara yang memang expert di bidangnya kayak gitu, dari dosen-dosen yang di kampus, dosen-dosen agama kayak gitu ya, yang hingga akhirnya teman-teman bisa memproses diri kayak gitu ya, berhijrah dan sebagainya. Yang harapannya sih kita hanya kita tujuannya adalah mengingatkan, mengajak, dan kami di LDK khususnya meyakini bahwa tugas kita hanya mengingatkan dan mengajak kayak gitu, yang memberi hidayah untuk dia tersentuh, untuk dia berhijrah dan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Itu sih metode dakwah kami kayak gitu. Tadi kakak berbicara tentang agenda. Nah, ada nggak sih agenda dari LDK sendiri yang belum terlaksana karena pandemi ini, Kak? Ada sih, ada. Kalau misalnya dari beberapa departemen atau biro itu lumayan banyak sih yang tidak bisa terlaksana kayak gitu. Contohnya saja kayak LDK mengajar. Nah, itu kan kalau misalnya LDK mengajar itu kita harus ke TPA atau ke panti asuhan dan sebagainya. Jadi anak-anak LDK itu membantu untuk mengajarkan, misalnya kayak mengaji atau ya menceritakan kisah Nabi dan Rasul kayak gitu. Jadi untuk yang saat ini kan tidak bisa ya, tidak bisa kayak gitu. Jadi tidak terlaksana. Kalau pengalaman kakak nih selama ikut LDK, ada nggak sih perubahan yang didapat gitu dari kakak sama kakak juga gitu? Silakan. Siapa dulu? Ya, perubahan ya memang perubahannya bagi saya sangat signifikan kayak gitu ya. Bagi saya itu LDK itu memang bukan segalanya, tapi bagi hidup saya segalanya dari LDK kayak gitu. Nah, jadi karena memang ya itu tadi ya, dulu saya sekolahnya umum kayak gitu ya, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah kayak gitu ya, masuk PTN yang umum kayak gitu ya, program studi yang umum juga kayak gitu ya. Nah, kita setelah masuk LDK sedikit demi sedikit kayak gitu ya, untuk ikut andil aktif
dan ternyata baru menyadari bahwa oh ternyata saya perlu masih banyak harus belajar kayak gitu secara keislaman dan sebagainya. Nah yang bisa karena berproses di LDK inilah kayak gitu ya, saya jadi paham kayak gitu, jadi lebih paham, dan saya bisa menjadikan LDK ini jadi tempat belajar kayak gitu. Dulu mungkin nggak bisa ngomong di depan umum kayak gitu ya, akhirnya sekarang tuh alhamdulillah kayak gitu ya, sudah banyak ngisi-ngisi acara kayak gitu ya, isi acara kajian dan sebagainya. Dulu bacaan Al-Quran pun juga kayak gitu ya, bacaan Al-Quran masih banyak salah dan sebagainya, dan alhamdulillah hari ini bisa mengajarkan orang lain kayak gitu. Dan itu memang saya mengakui bahwa saya berprosesnya di LDK, belajarnya di LDK kayak gitu. Kalau kakak sendiri nih gimana kak? Kalau misalnya saya ya sama kayak gitu ya. Perubahan yang luar biasa, alhamdulillah kayak gitu. Allah pertemukan dengan LDK kayak gitu ya selama kuliah. Jadi dulu itu kan sama sekolahnya umum dari SD, SMP, SMK kayak gitu. Akhirnya ini masuk di Universitas Palangkaraya kayak gitu ya. Pokoknya kayak misalnya nutup aurat itu dulu pakai celana, nggak pakai kaos kaki, sekarang udah pakai kaos kaki kayak gitu ya. Dan bacaan Quran itu dulu tajwidnya salah-salah kayak gitu. Gabung di LDK itu belajar tahsin dan sebagainya kayak gitu. Jadi semuanya sudah jauh lebih baik kayak gitu untuk sekarang. Kalau kesan dan pesan selama mengikuti LDK nih gimana kak? Kesan dan pesannya gitu. Ya, kalau misalnya kesannya pokoknya di LDK itu semuanya luar biasa kayak gitu, ukhuwahnya dan sebagainya. Jadi apapun itu kayak gitu, masalah apapun yang dihadapi itu kayak gitu ya, teman-teman yang lain itu bisa bantu. Terus habis itu teman-teman juga di LDK sangat itsar kayak gitu ya, pokoknya rela bantuin kita itu sampai tuntas pokoknya kayak gitu. Terus setelah itu untuk pesannya, untuk anak LDK jangan pernah lelah kayak gitu ya untuk berdakwah, terus tetap di LDK kayak gitu, karena LDK itu salah satu jalan kita kayak gitu untuk menuju surganya insyaallah. Amin. Jadi kakaknya mungkin ada jadi sebagai alumni gitu ya. Mungkin ada amanat untuk adik-adiknya gitu. Ya banyak kayaknya ya sudah. Untuk pesan dan kesan ya, kesan yang pastinya bagi saya LDK itu adalah rumah kayak gitu ya. Ketika saya penat di luar dan panas di luar, gersang di luar, dan tempat saya kembali saat saya menjadi mahasiswa dulu adalah LDK kayak gitu. Karena memang saya dari sejak masuk kuliah sampai saya wisuda pun saya masih tetap ngurusin LDK waktu itu kayak gitu. Dan karena ya itu tadi saya punya hutang kayak gitu ya, LDK sudah membentuk saya sedemikian rupa seperti sekarang ini, dan saya harus membalas itu semua kayak gitu. Nah itu kesan saya kayak gitu ya, dimana ketika saya merasa jenuh di luar kayak gitu dengan tumpukan tugas-tugas dan sebagainya, saat saya menjadi mahasiswa saya baliknya ke LDK, karena ketika balik ke LDK itu saya menemukan kesejukan kayak gitu ya. Ketika bertemu dengan teman-teman yang dilihat adalah tilawah kayak gitu ya, baca Quran kayak gitu, mengisi waktu-waktu kosongnya kayak gitu. Bahkan saat kuliah pun kayak gitu ya, ketika saya punya teman kampus sekelas kayak gitu ya, teman-teman LDK juga, ketika menunggu dosen waktu-waktu kosong itu dosen belum datang, kita tilawah dulu kayak gitu ya, tilawah dulu kayak gitu. Dan teman-teman LDK juga mengingatkan kayak gitu ya, ada taujih itu namanya kayak reminder kayak siraman rohani setiap pekan kayak gitu, dan itu mengingatkan kita. Terus tahajud juga dan sebagainya itu mengingatkan kita. Nah itulah kenapa LDK itu ibarat sebuah rumah bagi saya kayak gitu, dan karena di sana saya menemukan kedamaian dan kesejukan kayak gitu. Itu kesannya kayak gitu. Untuk pesannya adalah teman-teman LDK jangan jangan pantang menyerah kayak gitu ya.
kalau di dalam Al-Qur'an tuh ada namanya mastata'tum kayak gitu ya, berdakwahlah dan memberikanlah peringatan kayak gitu ya, semampu kamu kayak gitu, semampu kalian semua, semampu antum pilah sekalian kayak gitu. Nah, semampu itu bagaimana kita punya kemampuan dari segi materi, tenaga, pikiran dan sebagainya, berikanlah kontribusi terbaik kayak gitu untuk Islam, untuk negara, untuk bangsa kayak gitu. Dan itu untuk pesannya, jangan pernah lelah kayak gitu ya. Memang jalan berdakwah, jalan ini penuh banyak rintangan kayak gitu, tetapi insya Allah surga firdausnya itu begitu indah untuk kita Amin, nikmati Masya kelak Allah. kayak gitu. Iya, padahal masih banyak yang ingin kita bahas lagi ya, karena mungkin waktu berbuka hampir tiba. Jadi kita break dulu untuk mendengarkan azan maghrib waktu berbuka puasa berikut ini.